Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya Muhammad Faridin Zuhri untuk menyampaikan isi dari proposal proyek akhir saya dengan judul Sintesis Biofarjara Padi sebagai prekursor grafen oxide pada fabrikasi fotokatalis heterojunctions TeO2 CC3N4 RCO dalam meningkatkan kinerja degradasi limbah zat warna. Perluasan industri kimia dan tekstil telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencemaran lingkungan yang berdampak pada kualitas tanah, badan air, dan komponen biotik. Industri tekstil merupakan kontributor utama kontaminan air permukaan dan air tanah dengan azodias menyumbang 15 sampai 50% dari limbah pewarna yang dilepas ke air limbah. Setiap tahunnya, 70% limbah pewarna tekstil yang dibuang ke air sungai merupakan pewarna berbasis gugus azo. Struktur pewarna azo merupakan kelas terbesar gugus azo. Lebih dari 60% kelompok pewarna paling banyak digunakan dalam industri tekstil, yang tersusun dari satu atau lebih ikatan azo dan terbuang ke salah satu atau beberapa cincin aromatik dengan sifat karsinogenik, tetratogenik, serta mutagenik karena mengandung logam berat seperti timbal, kromium, kadmium, dan tembaga, yang dapat menimbulkan ancaman bagi lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendegradasi limbah zat warna yang ada di industri sebelum dibuang ke lingkungan. Bapak Ibu, advantage oxidation process adalah metode yang menghasilkan radikal sangat reaktif untuk mendegradasi senyawa organik resisten dalam lingkungan berair. Di antara mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Muhammad Farudin Zuhri dengan NRP 2041221107. Izinkan saya untuk menyampaikan isi dari proposal proyek akhir saya dengan judul Sintesis Biokarbonated Padi sebagai prekursor grafen oxide pada fabrikasi fotokatalis heterojunctions TeO2CC3M4 RCO dalam meningkatkan kinerja degradasi limbah zat warna. Perluasan industri kimia dan tekstil telah memberikan kontributor signifikan terhadap pencemaran lingkungan yang berdampak pada kualitas tanah, badan air, dan komponen biotik. Industri tekstil merupakan kontributor utama kontaminan air permukaan dan air tanah dengan azodias menyumbang 15 sampai 50% dari limbah pewarna yang dilepaskan ke air limbah. Setiap tahunnya 70% limbah pewarna tekstil yang dibuang ke air sungai merupakan pewarna berbasis gugus azo. Struktur pewarna azo merupakan kelas terbesar, lebih dari 60% kelompok pewarna yang paling banyak digunakan dalam industri tekstil yang tersusun dari satu atau lebih ikatan azo yang terhubung ke satu atau beberapa cincin aromatik dengan sifat karsinogenik, tetrahydrogenik, serta mutagenik karena mengandung logam berat seperti timbal, kromium, kadmium, dan tembaga yang dapat menimbulkan ancaman bagi lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendegradasi limbah zat warna industri sebelum dibuang ke lingkungan. Advantage oxidation process adalah metode yang dapat menghasilkan radikal sangat reaktif untuk mendegradasi senyawa organik resisten dalam lingkungan berair, di mana di antara advantage oxidation process dengan mengeluarkan nanopartikel semikonduktor, fotokatalis merupakan metode yang paling banyak diteliti karena kinerja yang sangat baik dalam penyerapan cahaya untuk menghasilkan pasangan elektron dan hole, serta dapat membentuk radikal reaktif seperti OH dan O2 untuk mendegradasi limbah zat warna secara efektif dan implementasi teknologi fotokatalis berbiaya rendah. Titanium dioksida merupakan semikonduktor yang banyak digunakan dalam aplikasi fotokatalis karena toksisitas yang rendah, stabilitas kimia yang tinggi, dan ramah lingkungan. Namun pada TiO2 memiliki celah pita atau band gap dengan struktur anotasi cukup besar antara 3 sampai 3,2 elektron volt. Melalui modifikasi struktur TiO2 itu diperlukan untuk memperkecil energi gap agar mampu menghambat rekombinasi pasangan elektron dan hole yang dihasilkan secara fotogenik dan menggeser serapan spektrum cahaya matahari lebih luas dengan intensitas maksimum pada cahaya tampak. Untuk mengatasi kekurangan material TiO2, dapat dilakukan pengembangan heterojunctions berbasis graphitic carbonitrate atau CC3N4.
Berdasarkan penelitian Zhao et al. 2016, melaporkan bahwa heterojunction CC3N4TiO2 dapat secara efisien mengurangi akumulasi muatan fotogenik pada permukaan TiO2, mempercepat pemisahan spasial elektron dan hole secara fotogenik, dan meningkatkan efektivitas dan aktivitas fotokatalis dengan meningkatkan penyerapan cahaya tampak sehingga mampu memperkecil bandgap. Namun, luas permukaan GC3N4 relatif kecil, sekitar kurang dari 10 meter square per gram, membatasi jumlah situs aktif yang tersedia untuk interface reaction. Selain itu, kemampuan dari GC3N4 menyerap cahaya tampak masih terbatas pada panjang gelombang di bawah cahaya tampak 4600 nanometer atau sekitar 2,7 elektron volt, sehingga pemanfaatan energi cahaya belum optimal. Meningkatkan pemisahan muatan CC3N4 dapat dilakukan dengan mengombinasikan dengan reduced graphene oxide atau RGO, membentuk komposisi metal polymer semikonduktor. Dalam hal ini, RGO berperan sebagai akseptor elektron sehingga dapat meningkatkan aktivitas fotokatalis, di mana RGO itu tidak merusak struktur kristal dari CC3N4, tetapi memperluas rentang respon cahaya, meningkatkan intensitas absorpsi cahaya tampak, serta menyediakan lebih banyak siklus aktif untuk reaksi fotokatalis, di mana luas permukaan spesifik dari RGO yang besar, elektron yang terinduksi oleh cahaya pada CC3N4 dengan cepat berpindah ke permukaan RGO akibat konektivitas tinggi dari RGO serta interaksi tracking dan juga ikatan hidrogen antara CC3N4 dan RGO, sehingga secara efektif mengurangi probabilitas rekombinasi pasangan elektron dan hole. Oleh karena itu, material yang mampu memperluas jangkauan dan meningkatkan efisien dalam penyerapan cahaya tampak untuk fotokatalis, namun sumber bahan baku pembuatan RGO masih bergantung pada grafit komersial yang memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan dan biaya produksi. Oleh karena itu, pemanfaatan RGO berbasis biokar dari limbah pertanian seperti jerami padi sebagai pengganti grafit menjadi solusi berkelanjutan karena memiliki kandungan karbon yang tinggi, kadar air yang rendah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, riset ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas RGO yang disintesis dari biokar jerami padi sebagai prekursor graphene oxide untuk fabrikasi fotokatalis projunction TiO2CC3N4 RGO sebagai material fotokatalis baru dalam meningkatkan kinerja degradasi limbah zat warna di industri yang belum dilaporkan sebelumnya. Nah, karena itu, riset ini tidak hanya mampu memberikan inovasi material fotokatalis, tetapi juga memberikan solusi pengoptimalan limbah pertanian untuk pengelolaan limbah warna di industri. Bapak Ibu, berikut merupakan flow diagram dari riset yang akan dilakukan, yaitu dimulai dari studi literatur, persiapan alat dan bahan, kemudian sintesis CC3N4, sintesis RGO dari biokar jerami padi, fabrikasi komposit TiO2 CC3N4 RGO, kemudian karakterisasi komposit TiO2 CC3N4 RGO, dan uji efektivitas fotodegradasi. Kemudian dilanjutkan dari hasil pembahasan dan juga kesimpulan dan saran. Berikut merupakan metode yang digunakan untuk sintesis CC3N4, di mana metode yang digunakan adalah metode uh, Helmers untuk memproduksi CC3N4. Untuk memproduksi CC3N4 digunakan metode ultrasonik. Prosedur dari sintesis CC3N4 yang dilakukan dengan prosedur ini yang telah dilakukan sebelumnya oleh Hammond et al. 2024 dengan menyiapkan urea sebesar 10 gram, kemudian dilakukan pemanasan selama 4 jam dengan temperatur 550 derajat Celcius, kemudian didiamkan di suhu ruang, kemudian ditambah dengan H2O 10 ml, kemudian dilakukan ultrasonik selama 30 menit dan didapatkan CC3N4. Kemudian untuk mensintesis reduced graphene oxide dilakukan melalui metode Hammers, di mana pada ceramic padi dilakukan pemanasan dengan suhu 85 derajat Celcius, kemudian dilakukan extract filtration sehingga didapat graphene oxide. Kemudian direduksi pada temperatur 95 derajat Celcius selama 5 jam. Berikut merupakan metode sintesis yang digunakan untuk fabrikasi komposit TiO2 CC3N4 RGO, di mana metode yang digunakan adalah metode Hammers dengan menyiapkan NaOH, kemudian ditambah
TiO2, kemudian ditambah NaOH, ditambah FGO, kemudian dilakukan proses hidrotermal dengan penahan CC3N4, kemudian diperoleh material TiO2 CC3N4 RGO. Berikut merupakan instrumen yang digunakan untuk mengkarakterisasi komposit TiO2 RGO CC3N4, yaitu dilakukan pengujian SRD, SEM, FTIR, spektrofotometri, UV-Vis, kemudian di APLC. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.